Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, berjumpa lagi bersama kami di channel Imam Mutakid 58. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kitab Nahwu, yaitu kitab Jurumiyah, yang kemarin sudah kita bahas alamat-alamat i'rab. I'rab rofa, nasab, jar, dan jazm. Semua sudah kita bahas. Dan pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar bersama tentang mu'rab atau isim mu'rab. Baiklah teman-teman, saya telah membawa kitab Jurumiyah, yaitu print out dari kitab Jurumiyah. Teman-teman juga bisa menyimak pada layar. Kita akan belajar bersama. Baik, kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-mu'rabat. Fasal yang menjelaskan tentang isim-isim mu'rab. Al-mu'rabatu kismani. Isim mu'rab itu ada dua macam. Kismun yu'rabu bil harokat, yaitu yang di'irobi dengan harokat. Wa kismun yu'rabu bil huruf, yang kedua di'irobi menggunakan huruf. Di sini sudah saya tuliskan teman-teman, faslun al-mu'rabat. Jadi isim mu'rab itu ada dua macam, mu'rab bil harokat dan mu'rab bil huruf. Artinya isim yang bisa berubah menggunakan beberapa harokat dan berubah menggunakan perubahannya, yaitu huruf. Jadi secara garis besar itu isim ada dua macam, isim mu'rab dan isim mabni. Isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah-ubah, artinya i'rab terakhir itu, harokat terakhir itu bisa berubah-ubah, bisa dhammah, bisa kasroh, bisa fathah, bisa sukun, dan itu adalah namanya isim mu'rab. Yang kedua adalah isim mabni. Isim mabni adalah isim yang tetap, walaupun dia kemasukan amil apapun, dia posisinya menjadi apapun, maka ia tetap harokatnya akan tetap. Itulah yang namanya isim mabni. Kita lanjut ke kitab Jurumiyahnya. Falladhi yu'rabu bil harokat arba'atun. Isim yang di'irobi menggunakan harokat itu ada 4 macam. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, dan yang keempat fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi di sini sudah kita baca bahwasanya yang isim yang diharokati menggunakan harokat, isim yang di'irobi atau berubah menggunakan harokat itu ada 4 macam. Jadi yang pertama adalah isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan sesuatu. Sesuatu sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, jadi teman-teman silahkan dilihat pada video sebelumnya agar bisa memahami apa yang kami sampaikan nantinya. Kita lanjutkan. Kulluha wa kulluha turfa'u bid dhammah wa tunsabu bil fathah wa tufadu bil kasroh wa tujazzamu bis sukun. Semuanya isim-isim yang telah kami sebutkan tadi itu dirofakkan menggunakan dhammah, dinasabkan menggunakan fathah, dijarkan menggunakan kasroh, dan dijazmkan menggunakan sukun. Jadi di sini ada pengecualian teman. Wa kharuja an dzalika salah satu asya. Kecuali ada 3 isim, yaitu jamak muannats salim yang mana dia dinasabkan menggunakan kasroh. Di atas tadi disebutkan yaitu dinasabkan menggunakan fathah, tapi ini pengecualian, jadi jamak muannats salim itu dinasabkan menggunakan kasroh. Dan isim alladzi la yansurib, artinya isim yang tidak bisa menerima tanwin atau bisa kita sebut isim ghairu munsurib, itu jika dijarkan menggunakan fathah. Dan fi'il mudhari mu'tal akhir, yaitu fi'il yang akhirnya itu terdapat ilat atau penyebab. Bisa seperti huruf ilat di akhirnya wawalibya, yang mana fi'il tersebut dijazmkan bukannya menggunakan sukun tapi bihad fil akhir, yaitu menggunakan membuang huruf akhir. Itu adalah pengecualian. Baiklah teman-teman, kita bahas satu persatu. Jadi isim mu'rab yang mu'rab yang perubahannya itu menggunakan huruf, menggunakan harokat, pertama ini menggunakan harokat, itu ada 4 macam, yaitu isim mufrad. Jadi kita sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya isim mufrad adalah isim yang memiliki arti 1. Jadi isim yang memiliki arti 1 adalah namanya isim mufrad. Yang memiliki arti 2 isim tasniyah, dan yang memiliki arti 3 ke atas namanya isim jamak. Jadi isim mufrad ini ketika
ketika dia tingkah rofa, nasab, dan jer itu menggunakan huruf. Seperti contoh, kita buat contoh yang mahal rofa saja temennya. Ja'a Zaidun. Inilah yang dimaksud ya. Jadi dia bisa dun ini karena mahal rofa. Jadi kalau tingkah jer di Zaidin, tingkah nasab Zaidan. Nah, inilah dia perubahannya, dia menggunakan harokat ya. Dhammah ini harokat, tidak menggunakan huruf. Yang kedua, jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim adalah isim yang memiliki arti perempuan banyak. Jadi caranya membuat isim jamak mu'annas salim cukup mudah teman. Kita tinggal menambahkan alif dan ta pada akhir kalimat. Itu adalah isim jamak mu'annas salim. Nah, ini ketika tingkah rofa, tingkah nasab, tingkah jer itu menggunakan huruf. Contohnya ja'a al muslima, ja'a al muslimatu. Inilah yang dimaksud ya, perubahannya menggunakan harokat. Yang ketiga adalah, oh maaf, ini tadi salah teman. Yang nomor 2 adalah jamak taksir sebenarnya ya. Jadi kita harus urut, sebelum jamak mu'annas salim itu jamak taksir. Mohon maaf ini tidak urut, karena kalau ilmu nahwu sebenarnya itu harus urut. Misalkan apakah i'rab rofa itu, jadi harus urut. Pertama dhammah, wawu, alif, nun. Jadi kalau urut posisinya, karena posisinya sudah diatur ya. Pertama ada dhammah, itu adalah alamat asli atau pokok. Setelah dhammah, huruf yang paling pantas dengan dhammah itu adalah tentu huruf wawu. Jadi setelah dhammah itu adalah wawu. Jadi tidak dhammah, alif, nun, wawu, itu kurang pas temennya. Walaupun tidak ada larangan, tapi kurang pas menurut saya. Jadi harus urut. Jadi ini mohon maaf sudah terlanjur. Jadi yang nomor 3 adalah jamak taksir. Kita ketahui terlebih dahulu apa itu jamak taksir. Jamak taksir adalah isim yang memiliki arti banyak tapi dia pecah dari kemufrotannya. Dia untuk membuat jamak taksir itu rumusnya sangat sulit. Beda dengan jamak-jamak mu'annas salim, mudzakkar salim, itu mudah untuk kita ketahui. Tapi kalau jamak taksir ini, dia adalah jamak yang pecah dari kemufrotannya. Jadi sebaiknya kita hafalkan. Misalkan contohnya adalah, ini langsung saya buat contohnya saja karena tidak cukup. Ja'a ar-rijalu. Inilah yang dimaksud isim mu'rab bil harokat. Jadi dia menggunakan harokat. Yang keempat adalah fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari' yang tidak ada sesuatu di akhirnya. Sesuatu kemarin sudah saya jelaskan juga, yaitu alif tasniyah, wawu jamak, dan ta mu'annas mukhatabah. Dan fi'il di sini dimaksudnya tanpa hal tersebut. Jadi langsung dia fi'il mudhari' biasa. Yang suruh. Inilah dhammah menjadi i'rab atau i'rab bil harokat. Jadi fi'il mudhari' itu termasuk fi'il yang mu'rab bil harokat. Baiklah teman-teman, ini tadi fi'il dan isim mu'rab bil harokat sudah kita selesaikan. Yang kedua adalah isim-isim yang mu'rab bil huruf. Saya bacakan lagi pada kitab jurumiyahnya. Walladzi yu'rabu bil huruf arba'atu anwa', atasniyah wa jam'ul mudzakkar salim wal asmaul khamsah wal af'alul khamsah wa ya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Jadi saya terjemahkan. Adapun yang mu'rab bil huruf, dengan huruf itu ada 4 macam. Yang pertama isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, dan af'alul khamsah. Jadi keempat isim dan fi'il ini itu termasuk mu'rab bil huruf. Fa amma tasniyah, adapun isim tasniyah faturfa'u bil alif, yaitu dirofa'kan menggunakan alif. Jadi alif itu adalah kan huruf. Jadi isim tasniyah itu dirofa'kan menggunakan huruf, bukan harokat.
wa tunsabu wa tuhfadu bil ya, dan dinasabkan dijerkan menggunakan ya. Adapun jamak mudzakkar salim itu dirofakkan menggunakan waw dan dinasabkan dan dijerkan menggunakan ya. Jadi pakai huruf bukan harokat. Wa amal asmaul khamsah, adapun asmaul khamsah dirofakkan wa turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tuhfadu bil ya. Dirofakkan menggunakan wawu, dinasabkan dengan alif dan dijerkan menggunakan ya. Wa amal af'alul khamsah faturfa'u bin nun. Adapun af'alul khamsah itu dirofakkan dengan nun. Wa tunsabu wa tujzamu bihatfiha, dan dinasabkan dan dijazmkan menggunakan pembuangan nun. Jadi di sini saya tuliskan contohnya saja, bahwasanya yang kedua adalah fi'il atau isim mu'rab bil huruf. Jadi yang pertama adalah apa tadi? Isim tasniyah. Jadi langsung saya tuliskan contohnya. Ja'a zaidani. Ja'a zaidani. Nun ini menjadi i'rab dari isim tasniyah. Jadi dia di'irobi tidak menggunakan harokat, tapi i'robnya adalah nun ini sendiri, bukan harokat kasroh ini bukan, tapi tandanya adalah nun. Jadi dia termasuk fi isim mu'rab bil huruf. Jadi kita ketahui terlebih dahulu, isim tasniyah adalah isim yang memiliki arti dua. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan ya. Jadi ja'a zaidani artinya telah datang dua zaid. Jadi ketika dia tingkah rofa, maka tandanya adalah nun ini, bukan harokat kasrohnya ini, karena dia isim mu'rab bil huruf, menggunakan huruf. Dan ini ya, ini dijerkan dan dinasabkan menggunakan ya. Kita buat contoh sekalian. Misalkan marortu ya, marortu bi zaidaini. Nah, inilah sebagai tanda dari isim tasniyah. Ketika tingkah rofa menggunakan alif nun, ketika tingkah nasab dan jar menggunakan ya nun. Jadi isim tasniyah itu cara buatnya lumayan gampang teman. Jadi kita tambahkan alif dan nun pada akhir kalimat ketika tingkah rofa, dan ditambah ya nun ketika tingkah jar dan nasab. Jadilah isim tasniyah, artinya menjadi dua. Yang kedua jamak mudzakkar salim, yaitu dirofakkan menggunakan wawu, dinasabkan dan dijerkan menggunakannya. Apa tadi? Jamak mudzakkar salim itu jamak isim yang memiliki arti laki-laki banyak. Misalkan ja'a zaiduna, dan inilah i'rab dari jamak mudzakkar salim. Cara buatnya jamak mudzakkar salim itu juga cukup gampang, yaitu tinggal tambahi wawu dan nun ketika tingkah rofa, tambah ya nun ketika tingkah jer dan nasab. Kita anggap sudah cukup. Dan selanjutnya adalah asmaul khamsah. Asmaul khamsah yaitu isim-isim yang 5, yaitu abun, akhun, hamun, fuzu. Ketika tingkah rofa menggunakan huruf wawu, ja'a abuka ya. Ja'a abuka, maka menggunakan huruf karena dia termasuk isim mu'rab bil huruf. Ketika tingkah nasab menggunakan alif ya, abaka, ini alifnya. Ketika tingkah jar menggunakan ya, bi abika. Inilah i'rab dari asmaul khamsah, yaitu menggunakan huruf. Dan yang terakhir yaitu af'alul khamsah. Af'alul khamsah yaitu fi'il yang 5. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Jadi sebaiknya kita hafalkan ya isim yang 5, fi'il yang 5 itu dihafalkan teman. Jadi ini adalah rumus ya. Kalau kita hafal fi'il yang 5, jadi semua yang mirip dengan fi'il tersebut maka dia juga ikut. Misalkan
yang suroni, tang suroni, yang suruna, tang surina. Ini juga termasuk masuk dalam pembahasan ini. Jadi dia i'rabnya menggunakan huruf. Baiklah teman-teman, ini tadi pembahasan dari awal hingga akhir terkait isim-isim mu'rab. Jadi secara garis besar isim mu'rab itu terbagi menjadi dua, yaitu mu'rab bil harokat atau dengan harokat, dan mu'rab bil huruf, yaitu dengan huruf. Tadi dengan harokat sudah kita bahas, yang dengan huruf sudah kita bahas. Dari awal hingga akhir, mungkin ini ada beberapa yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan pada kolom komentar. Dan semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Jangan bosan untuk ngaji bersama atau belajar bersama kami. Dan kritik, saran, dan masukan kami harapkan selalu. Dan apabila ada salah kata dalam kami menyampaikan pembahasan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada episode berikutnya, dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.